Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofina Abdurrahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang hari akhir. Lebih tepatnya, iman kepada hari akhir. Yang dimana iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima. Langsung saja, saya akan masuk ke pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir adalah, secara bahasa, iman berarti percaya. Dan secara istilah, pengertian iman pada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya hari yang kekal di akhirat, kehidupan yang kekal di akhirat setelah di dunia. Jadi perlu kita yakini, percayai bahwa akan ada hari di mana kita akan hidup kekal setelah hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lanjut ke jenis-jenis kiamat. Jenis-jenis kiamat ada dua, yaitu yang pertama kiamat sugro. Yang sudah kalian ketahui bahwa kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Tanda-tandanya juga itu ada 15, tapi di sini saya akan menyebutkan sedikit saja. Yang pertama adalah merajalelanya zina. Dengan kata lain, zina di mana-mana. Itu yang pertama. Yang pertama ini kita telah melihat dan telah ada bukti nyata bahwa zina di dunia ini telah telah tidak ada larangan lagi, telah merajalela intinya. Dan yang kedua, merajalelanya alat musik. Seperti yang difikirkan, alat musik itu memang memang hal sepele, akan tetapi itu merupakan ciri-ciri atau salah satu tanda kiamat kecil. Ingat, alat musik, merajalelanya alat musik itu adalah ciri atau tanda-tanda kiamat kecil. Dan yang ketiga adalah terjadinya kematian. Perlu kita sadari bahwa kematian itu pasti akan ada, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Jadi dari yang pertama itu zina merajalela atau zina di mana-mana. Yang kedua, merajalelanya alat musik. Dan yang ketiga, adanya kematian atau meninggal dunia. Dan selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kalian juga pasti sudah tahu apa itu kiamat kubro. Pasti besar, kiamat besar yang nanti akan ada. Dan ini dalam rukun iman juga kita harus meyakini akan adanya hari akhir. Setelah di dunia pasti ada kehidupan yang kekal di akhirat. Tidak semudah itu juga kawan. Kita juga harus bertanggung jawab apa yang kita perbuat di dunia. Dalam contohnya, ilustrasinya seperti kita belanja ke supermarket. Supermarket itu adalah dunia yang fana ini yang kita tinggali ya. Contoh ilustrasinya, supermarket, kita datang ke supermarket, belanja, kita ambil apa, pengen apa, ambil. Dan nanti ketika kita akan keluar, kita pasti akan bayar. Nah, yang bayar itu adalah kita akan memasuki akhirat. Jadi ketika hidup di dunia seperti itu, seperti belanja dan bayar. Tidak semudah itu hidup kekal. Tidak semudah hidup kekal, hidup di dunia, tidak semudah hidup di dunia. Tapi kita juga perlu pertanggungjawaban. Dan tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul ketika 4 tanda ini yang muncul. Yang pertama, mengeringnya sungai Efrat. Yang kedua, danau hitam atau laut hitam di Arab rasanya tidak tawar lagi.
Lebih tepatnya danau ya, karena laut asin. Maaf. Dan ladang kurma di Palestina tidak berbuah lagi, dan sekarang bahkan tidak ada pohon kurma di sana. Yang keempat, munculnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ketika muncul ke dunia itu langsung menghabisi orang-orang kafir. Dan pada masa itu Islam mencapai puncak kejayaan. Seperti pada zaman-zaman kerajaan Islam dahulu. Nah, pada zaman-zaman kerajaan Islam dahulu itu hancur karena karena sudah hidup nyaman dan jihadnya itu tidak ada. Dan yang menyebabkan itu hancurnya kerajaan itu hanya satu perkara, yaitu tentang fikih, berbeda pendapat tentang fikih. Dari satu penyebab itu, satu kerajaan hancur, kerajaan besar yang merupakan kejayaan Islam juga. Setelah itu ada munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi mungkin kita tidak akan tahu kapan Imam Mahdi muncul, tapi kita harus meyakini bahwa Imam Mahdi pasti muncul. Terus dukhon, kabut yang tebal. Kabut yang tebal ini merupakan salah satu tanda kiamat besar, yang dimana sinar matahari atau cahaya matahari tidak bisa tembus ke kabut ini, saking lebat, saking tebalnya kabut ini. Dan selanjutnya ada dabah, binatang melata. Binatang melata itu seperti ular seperti itu, akan tetapi dia ilustrasinya kurang lebih itu mempunyai belalai, dan ada salah satu tanda yang membedakan mana kafir, mana mukmin. Jadi ketika dia melihat orang atau manusia, belalainya langsung ditancapkan, langsung dikenakan. Itu sebagai cap bahwa ini orang kafir atau orang mukmin. Seperti itu. Seterusnya munculnya api diaman. Api diaman itu sebagai penggiring kita untuk menuju ke padang mahsyar, di mana tempat kita berkumpul nanti untuk mencari syafaat. Terusnya terbelahnya bumi. Terbelahnya bumi itu dari timur terbelah, barat terbelah, dan pusatnya Jazirah Arab. Itu pusatnya. Dan kemudian setelah sebelahnya bumi atau tanah juga itu kehancuran Ka'bah, yang dimana ketika dunia dikuasai oleh Dajjal, oleh fitnah Dajjal, itu semuanya dikuasai ya, dan yang menjadi pusat kiblat kita, Ka'bah tentunya, itu dihancurkan. Nah, setelah Nabi Isa turun menghabisi semuanya, terus Islam mencapai puncak kejayaannya kembali, sangat jaya. Dan yang kita ketahui juga, yang selanjutnya tandanya itu adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jadi jika matahari sudah terbit dari arah barat, itu tandanya kiamat besar akan terjadi. Dan satu yang terakhir itu munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang telah kita ketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sedang dikurung di dalam benteng yang tebal, akan tetapi benteng itu tak kasat mata. Benteng tersebut dibuat oleh Raja Zulkarnain, dan suatu hari nanti juga itu akan muncul pada hari kiamat yang merusak seluruh alam. Ya'juj dan Ma'juj juga terkenal sangat rakus. Apa yang ada di hadapannya dia makan, seperti halnya ilustrasinya itu pada film Avengers Endgame, yang makhluk dibawa oleh Thanos itu untuk menyerang Wakanda. Seperti itu ilustrasinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 68, yang artinya, dan sangkakala pun ditiup
maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Jadi seluruhnya makhluk itu hancur, mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar, mungkin tidak bisa serapi para guru, sehebat para guru, dan mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa hebat para guru, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga penjelasan saya hari ini bisa memberi manfaat bagi kalian semua dan informasi yang lebih kepada kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, yang salahnya mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.